pagi ini adalah memberikan hadiah kepada diri kita sendiri, ya. Ucapkan pada diri kita sendiri, wahai diri, aku mencintaimu karena Allah. Doakan agar aku bisa berprestasi menjadi umatnya Rasulullah, kebanggaan Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Nah, teman-teman masih ingat saya membuat postingan status mengenai bahwa persoalan kita tidak ada masalah ya. Insan magnetik rizki itu tidak mengenal masalah. Yang kita kenal itu adalah persoalan. Persoalan itu datangnya dari Allah untuk apa? Pengungkit. Pengungkit itu seperti alat bantu ya.
alat bantu untuk kita bisa mendownload keajaiban dan menggali energi berlian dari dalam diri kita. Ya, Masya Allah. Jadi persoalan itu hadir adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Ini Allah bilang, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kalau teman-teman diberikan persoalan, percayalah itu sudah sesuai dengan kemampuan kita. Ya. Artinya Allah percaya bahwa kita ini sudah layak diberikan persoalan seperti ini. Untuk apa? Kembali adalah untuk mendownload keajaiban dan untuk menarik energi berlian di dalam diri kita. Jadi kebayang ya, kita download keajaiban dari atas, terus dari dalam diri kita download keajaiban. Oh, dahsyat ya. Supaya apa? Supaya kita naik kelas. Ya. Kalau nggak dikasih persoalan, kita nanti nggak naik kelas, naik kelas. Nah, teman-teman mau hidupnya begitu-begitu aja, nggak naik kelas, nggak mau kan? Gitu. Harus naik kelas. Ya, makanya alhamdulillah ya kalau Allah memberikan persoalan itu alhamdulillah. Ya, banyak sekali Allah itu inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Bersama ma'a ma'a itu dengan ya. Artinya eh, kemudahan itu hadir bersamaan dengan kesulitan, bersamaan dengan ketidakmudahan ya. Artinya ya tadi kalau di magnet Rizki adanya bahwa permen itu hadir berikut dengan bungkus permen. Bungkus permen itu di dalamnya pasti ada permen ya. Jadi bungkus permen dan permen itu jadi satu kesatuan teman-teman. Emang ada ngasih bungkusnya doang, nggak ada permennya? Ya itu mah namanya bungkus, bukan bungkus permen. Ya kan? Apa paket bungkusnya doang, di dalamnya nggak ada. Ya, itu mah bukan paket namanya. Ya, itu ter, kardus tergeletak aja gitu lah. Ya. Jadi di dalam bungkus permen itu pasti ada permen. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Itu ya. Ada permen manis di dalam. Kita harus yakin gitu. Ya. Dan di situ Allah apa yang Allah akan permen manis apa yang Allah akan berikan kepada kita? Ya tadi kita dinaikkan levelnya sama Allah dengan cara kita diperbolehkan mendownload keajaiban dan menarik energi berlian di dalam diri kita. Kalau ternyata persoalan itu belum berhasil, Bunda saya dikasih persoalan, tapi kok tidak terjadi keajaiban ya Bun? Nah, berarti Bunda belum mempraktekkan jurus-jurus magnet rizki. Itu. Ya, Bunda saya dikasih persoalan, tapi kok energi berliannya mana? Nggak muncul. Berarti Bunda belum mempraktekkan jurus magnet rizki. Jurus apa yang pertama dipraktekkan? Yaitu sholat taubat. Ya, menurunkan garis kebenaran, mau membuka perisai. Karena ini janji Allah di Quran surat Nuh ya. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum anharo wa yaj'al lakum jannatin wa anharo. Jadi bahwa Allah akan memberikan kepada kalian ya. Ini Allah ngomong langsung. Kum. Kum itu adalah orang kedua jamak. Ya, berarti Allah itu ngomong langsung kepada kita. Nih, siapa kitanya? Ya kita, manusia. Ya, siapa lagi? Karena Al-Quran itu kan diturunkan uh, kepada Rasulullah untuk sebagai petunjuk kita, sebagai umatnya Rasulullah. Wa yumdidkum. Allah ngomong langsung. Bi amwalin. Dengan harta. Wa banina. Dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannatin. Dan Allah akan memberikan nambah kebun-kebun beserta sungai. Jadi kita tuh tidak usah khawatir, ya. Harta pasti Allah kasih, ya. Anak-anak pasti dikasih sama Allah, gitu. Ya, jadi anak-anak itu adalah rizki. Anak-anak itu bukan beban, ya. Anak-anak itu bukan beban. Kita ini perlu bersyukur diberikan anak. Karena setiap anak itu pasti ada rizkinya sama kita. Kita orang tua ini sedang dititipi rizki sama Allah.
dititipi rizkinya anak sama Allah gitu. Jadi sudah pasti hartanya pasti akan bertambah. Jadi rutenya itu harta, kemudian anak, ya. Ini aktif income. Nah, anak kalau kita didik bisa menjadi pasif income, ya. Kemudian kebun-kebun. Nah, kebun-kebun ini aktif income yang akan menjadi pasif income. Dan sungai-sungai ini adalah pasif income. Masya Allah. Ini ya, Allah mengajarkan kita bagaimana cara kita menjadi kaya. Ada di Quran surat ini. Ya, jadi boleh nggak kita matre? Boleh, matrenya kepada Allah, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia, tugas kita itu merawat terumbu karang, kickback, menurunkan garis kebenaran, membuka perisai rezeki. Itu tugas kita kepada manusia. Ya, kalau kepada Allah, matre mau minta LOP sebanyak-banyaknya, LOP sebanyak mungkin. Nah, permen manis itu adalah dengan cara Allah memberikan LOP, impian kita itu dengan cara memberikan bungkus permennya. Berikut permennya. Ini ya, itu. Jadi, kalau jangan sampai kita mendapatkan apa namanya persoalan, kita pikir itu hukuman. Nah, atau ini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ya. Kebajikan itu semalam kita membahas di Ikram ya, teman-teman menyimak Ikram ya, tentang sedekah. Sedekah yang minim itu adalah mengangkat apa paku di tengah jalan, itu adalah sedekah minim ya. Kita menjadi seorang mujahid. Seorang mujahid itu apa? Ternyata orang-orang yang masuk surga itu adalah orang-orang yang mau melakukan kebajikan dan bersungguh-sungguh di jalan Allah ya. Ternyata senyum itu Bunda ya. Senyum itu ternyata kalau kita niatkan untuk menggapai ridha Allah, itu kita menjadi seorang mujahid gitu ya. Untuk apa kita melakukan kebaikan? Untuk melakukan kebaikan itu ada 3 level tahapan. Pertama adalah orang-orang yang melakukan kebaikan dengan berharap supaya dibalas kebaikannya. Itu. Kedua itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan berharap mendapatkan kebaikan yang jauh lebih banyak lagi. Ya. Yang pertama itu adalah orang-orang yang melakukan kebaikan karena dia sudah mendapatkan kebaikan. Misalnya si A sudah dibaikin sama B, kemudian apa namanya membalas dengan kebaikan. Ya, boleh nggak? Boleh. Tapi itu adalah level yang tidak tinggi, ya, level yang rendah. Itu dalam hal ketaatan pada Allah. Ya. Kemudian yang level yang kedua adalah orang yang melakukan kebaikan dengan tujuan supaya mendapatkan kebaikan yang lebih banyak lagi. Ya, itu. Boleh nggak? Boleh. Tapi itu belum tinggi. Ya. Dan level yang tertinggi, yang terbaik itu adalah melakukan kebaikan dalam rangka menggapai ridha Allah. Ya. Kalau kita bisa melakukan kebaikan dalam rangka menggapai ridha Allah, pasti level 1 dan level 2 itu pasti akan kita dapatkan. Gitu ya. Nah ini, jadi salah satunya adalah ia mendapat pahala. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Nah, siksa ini adalah perisai rezeki. Kita tidak mau belajar, itu adalah perisai rezeki ya, itu. Sampai kita akhirnya karena kita nggak mau belajar nih, kita menganggap ya Allah, dosa apa yang saya lakukan ya Allah, sehingga Engkau memberikan saya azab seperti ini ya Allah, begitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh, selama kita berlarinya kepada Allah, boleh ya. Tapi itu belum baik ya. Dalam arti jangan protes. Kalau memang ucapan-ucapan itu adalah dalam rangka kita merajuk pada Allah, meminta tolong pada Allah, meminta ampunan pada Allah, boleh.
Tapi jangan dalam rangka marah, jangan dalam rangka putus asa. Tapi putus asa pun, putus asa, sebaik-baiknya putus asa adalah ketika kita putus asa kemudian lari kepada Allah. Ya, itu ya. Jadi apapun yang kalau kita larikan kepada Allah sebetulnya itu adalah baik ya. Namun kalau kita tidak, kejahatan ini adalah mulai dari apa? Mulai dari apa ya? Semalam teh ada yang ingat nggak? Mulai dari, aduh saya tidak ingat, astagfirullah. Ya. Kemudian akhirnya mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami ya. La yukallif Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Beri maaflah kami ya Allah, ampuni kami ya Allah, dan rahmatilah kami ya Allah. Ya. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Itu ya. Oh ya, kejahatan yang dikerjakan itu adalah salah satunya adalah kita tidak mau berbuat baik terhadap saudara kita. Itu adalah kejahatan. Ya, astagfirullahaladzim. Kita hitung-hitung amal baik kita kepada saudara kita. Naudzubillah min dzalik. Itu adalah perisai rezeki, teman-teman. Dimaksud kejahatan ini adalah perisai rezeki. Ya, astagfirullah. Ya, semoga di akhir pagi ini berbekas ya, ada yang bisa dipraktekkan oleh kita ya. Ini dengan ayat-ayat pilihan. Nah, lanjut yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Nah, nyambung dengan surat Al-Baqarah ayat terakhir tadi. Kejahatan apa yang kita lakukan? La haula wala quwata illa billah. Kita minta tolong kepada Allah supaya kita terlepas, berbebas dari kejahatan dengan membaca tadi Falak bin Nas, membaca Al-Ikhlas atau istilahnya trikul ya, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Itu adalah cara kita berlepas dari kejahatan. Ya, itu. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Nah, kita juga minta kepada Allah ya atas waktu subuh dan waktu sore kita minta supaya Allah memberikan kita kebaikan dan Allah melindungi kita dari segala macam kejahatan. Ya. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ya. Ini dunia kuantum ya. Kita bertransaksi dengan subuh, dengan asar, dengan kehidupan, dengan kematian, dan dengan segala sesuatu semua kebangkitan bagi semua makhluk. Itu ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya. Ya Allah, kita minta kepada Allah la ilaha illa anta. Jadi kalau Allah, jadi Allah itu punya sifat rububiyah dan ilahiyah. Kalau sifat Allah yang rububiyah itu adalah sifat Allah untuk menjaga kita. Seluruhnya ini selama kita ini dalam genggaman Allah, kita ini selalu dijaga oleh Allah. Karena Allah memiliki sifat rububiyah. Dan Allah, sifat rububiyah Allah ini berlaku kepada seluruh makhluk. Ya, baik dia beriman atau tidak beriman. Tapi kalau sifat ilahiyah itu berlaku hanya untuk orang-orang beriman. Ya, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersaksi bahwa hanya Allah yang berhak kita sembah, ya. Masyarakat jahiliyah dulu ya mengenal Allah, tapi mereka menduakan Allah, meninggalkan Allah, memberikan berhala-berhala yang menyaingi kekuasaan Allah. Padahal Allah itu la ilaha illa anta. Hanya Allah yang berhak disembah. Nah, orang-orang kafir pun ya itu mempercayai Allah, tapi mereka itu menduakan Allah, padahal Allah tidak ingin diduakan. Ya, nah ini hanya orang-orang beriman yang bisa merasakan itu bahwa Allah tidak ingin diduakan. Ya, hati-hati ya, hati-hati kita pun ya jangan sampai kita menduakan Allah. Kita mendoakan tadi ya dunia kita ya dunia kita pasangan kita diduakan untuk Allah kita mendahulukan pasangan kita dibandingkan Allah jangan ya kita mendahulukan anak-anak kita dibandingkan Allah tidak Allah tidak suka ya. Nah itu adalah perisai rezeki itu adalah salah satu kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia terhadap Allah. Nah makanya Allah akhirnya memberikan kita persoalan peringatan itu aja sebetulnya Allah tuh pengen la ilaha illa anta kita tuh total khalaqtani wa ana abduka Allah yang sudah menciptakan kita dan hanya kepada Allah kita mengabdi ya kita tuh Allah tuh pengennya kita total gitu kenapa karena Allah sayang kepada kita kalau kita total sama Allah pasti Allah akan rawat gitu ya wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli maka ampuni hamba ya Allah kita minta maaf lagi kepada Allah fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya Allah kita merayu kepada Allah ya Allah siapa lagi ya Allah kalau bukan Engkau yang mengampuni kami siapa lagi ya Allah kepada siapa lagi kami minta pertolongan kalau bukan kepada Engkau ya Allah ihdinas siratal mustaqim ya Allah gitu ya dan Allah suka ya Allah itu suka kalau kita merajuk kalau kita istighfar pada Allah ya kata Allah ya sudah nggak apa-apa kita memang karena Allah juga tahu kita ini manusia ini tempatnya salah tempatnya suka melakukan ketidaktepatan gitu kan nah tapi yang jauh lebih penting itu adalah supaya kita istighfar nah istighfar itulah yang
dirindukan oleh Allah. Apa itu istighfar? Ya Allah, ampuni saya siap, saya salah, saya siap belajar ya Allah. Gitu ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Nah, termasuk badan nih teman-teman. Kita ini suka dolim terhadap tubuh kita. Pertama, kita tidak mengenal tubuh kita. Kita tidak mengenal apa sih yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Itu juga faghfirli, ya, kita minta ampun kepada Allah, ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Gitu, ya. Jadi kita minta kepada Allah supaya Allah merawat tubuh kita, supaya kita bisa merawat titipan Allah, ya. Khusus untuk tubuh, kita harus banyak belajar nih Bunda mengenai kesehatan. Kesehatan yang holistik ya, jangan yang parsial gitu. Ya. Nanti kapan-kapan kita belajar mengenai kesehatan holistik ya. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr, wa a'udhu bika min adabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amir rawati. Allahumma khfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Oke. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ard rabbi kulli syai'in wa malikah asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirki wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajruhu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ya, usapkan kalimat ini, ayo kita usapkan ke dalam seluruh tubuh kita ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baca 10 kali ya supaya berhala-berhala di dalam diri kita itu rontok semuanya ya. Ad-dunya'u, pokoknya dunia itu pada dasarnya terlaknat ya. Apa yang kita alami di dunia, apa yang kita di hadapan kita itu pada dasarnya terlaknat kecuali diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Jadi sudah tidak terlaknat lagi tuh kalau kita sudah diniatkan untuk beribadah kepada Allah. Laptop ini, gadget ini ya, HP ya, atau organisasi
atau pekerjaan, semuanya terlaknat kecuali diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya apa? Jadi artinya jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu hal di dunia kecuali adalah dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Yuk. Baca lagi 10 kali supaya rontok ya perisai rezeki di dalam hati kita nih. Terutama ini nih perisai rezekinya suka ada di hati nih ya. Kita melakukan sesuatu karena tidak tidak ingin dianggap tidak baik oleh orang lain gitu. Boleh nggak? Boleh sebetulnya itu menjaga fitnahnya, tapi tetap didasari oleh dalam rangka menggapai ridho Allah ya. Jadi jangan sampai ridho Allahnya itu tidak ada ya. Jadi penting sekali kita untuk bagaimana caranya menggapai ridho Allah. Apapun yang terjadi, pokoknya ridho Allah, ridho Allah, ridho Allah. Apapun ya, kondisi dalam berbagai macam, mau baik bahagia atau senang atau tidak senang, tetap kita bahagia karena yang kita kejar adalah ridho Allah. Ya. La ilaha illallah la wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya. Teman-teman ya, hati-hati dengan waktu ya. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah mengingatkan hati-hati dengan waktu. Waktu itu baik waktu itu tidak baik kecuali untuk orang-orang yang beriman yang mengingatkan kepada kesabaran dan melakukan amal soleh ya. Jadi maksudnya apa? Pergunakan waktu adalah rangka meningkatkan keimanan kita, meningkatkan kesabaran kita, meningkatkan amal soleh kita. Pertanyaannya, apakah waktu yang diberikan oleh Allah 24 jam ini adalah sudah dalam rangka untuk itu? Dalam rangka untuk meningkatkan keimanan kita, dalam rangka untuk meningkatkan level sabar kita. Apakah dalam rangka meningkatkan ketaatan pada Allah? Nah, kalau tidak, nah ini istighfar lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, karena jempol nih teman-teman, hati-hati ya. Jempol itu adalah cara setan melalaikan kita itu adalah kalau setan tidak mampu membuat kita lalai kepada tidak mampu membuat kita tidak ingat pada Allah, maka setan akan membuat kita lalai dengan memberikan kita banyak kesibukan. Kesibukannya apa? Jempol nih teman-teman, scroll terus nyekrol di HP, scroll terus ya kan. Itu adalah salah satu kejahatan, salah satu perisai rezeki teman-teman ya. Ya, kita jangan mau diperbudak kalau teknologi ya. Kita ini astagfirullah, mohon maaf tidak disiplin kata, karena kenyataannya kalau kita tidak kita terlarut dengan informasi-informasi yang ada di YouTube, informasi-informasi yang ada di HP, di internet, di Facebook, atau di Google, atau di TV, ya itu adalah perisai rezeki teman-teman. Ingat ya, wal asri tadi ya, kita memanfaatkan HP tujuannya adalah supaya meningkatkan iman kita. Kita menggunakan YouTube adalah supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik di mata Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Kita memanfaatkan gadget tujuannya adalah untuk meningkatkan amal soleh. Jangan melakukan itu kecuali dengan tujuan 3 hal tadi teman-teman. Nah, kalau ya namanya kita manusia ya, astagfirullahaladzim ya kan. Ayo, makanya rontokin lagi nih dengan istighfar lagi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi.
Subhanallah wa bihamdihi wa adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatih. Nah, subhanallah ini adalah tidak hanya artinya maha suci Allah, tapi Allah maha hebat. Ya, Allah maha hebat yang sudah menciptakan teknologi. Makanya wajib nih kita pegang teknologi, iman kita harus bertambah. Ya, jangan sampai berkurang. Nah, naudzubillah min dzalik ya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya, kita minta sama Allah supaya ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik dan amal yang diakui sama Allah. Kemudian nanti kita membaca, waktunya sudah mau habis teman-teman ya. Subhanallah wa bihamdihi 100 kali ya. Boleh teman-teman dengan membaca ba'da sholat itu kan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Itu sebetulnya itu adalah sedekah amal soleh yang sangat baik ya itu. Dan timbangan kebaikannya, pahala di sisi Allahnya itu sangat besar ya. Nah, ini silahkan dilengkapi 100 kali, kemudian istighfar 100 kali, astagfirullah wa atubu ilaihi ya. Ini ketika astagfirullah, hati kita diiringi dengan bilang, ya Allah, ampuni saya salah, saya siap belajar ya Allah. Gitu ya teman-teman ya. Alhamdulillah ya. Kita lanjut dengan Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan mink warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takuna lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Alhamdulillah ya, zikir pagi ini dilakukan insyaallah setiap hari Senin sampai dengan Kamis ya. Nanti ada rekamannya di YouTube ya untuk hari-hari selanjutnya. Teman-teman silahkan simak YouTube untuk mengingat kembali YouTube saya.